Jadi, saat ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda menggunakan RStudio. Tapi sebelum ke RStudio, kita harus tahu dulu nih, apa itu analisis regresi berganda. Itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada regresi linear sederhana, hanya terdapat satu variabel bebas. Namun, kalau misalnya lebih dari satu variabel bebas, 2 atau 3 variabel bebas, itu dinamakan regresi linear berganda atau multiple linear regression. Jadi pada regresi linear berganda, kita dapat mengetahui pola hubungan sekurang-kurangnya 3 variabel, yakni 2 variabel bebas atau variabel independen yang sering dinamakan dengan variabel X, dan 1 variabel tak bebas atau variabel terikat atau yang sering disebut dengan variabel dependen atau variabel Y. Selanjutnya, ada persamaan regresi linear berganda. Model regresi linear berganda ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen Y atau variabel terikat dan dua variabel independen atau variabel bebas X1 dan X2. Model regresi pada first order model yaitu Y topi I sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI1 tambah beta 2 XI2 tambah epsilon I. Y topi I merupakan variabel tidak bebas untuk pengamatan ke I. Untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai ke N. Untuk beta 0, beta 1, beta 2 adalah parameter model. Sedangkan untuk X, I1 dan XI2 adalah variabel bebas. Epsilon I merupakan error untuk pengamatan ke I yang diasumsikan berdistribusi normal, saling bebas, dan identik dengan rata 0 dan varians sigma kuadrat. Nah, di analisis regresi linear berganda ini ada uji signifikansi parameter. Ada 3 nih. Yang pertama R-square atau koefisien determinasi. Uji ini untuk menilai sejauh mana kesanggupan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai R-square atau nilai R kuadrat yang kecil berarti kesanggupan variabel-variabel bebas dalam menerangkan variasi terikat sangat terbatas. Dalam program software RStudio, koefisien determinasi atau R kuadrat atau R square diperlihatkan oleh nilai adjusted R square karena nilai tersebut digunakan saat variabel bebas lebih dari 1. Selanjutnya, nilai R square tersebut dikalikan 100%. Nah, jika sudah dikalikan 100%, maka dapatlah nilai R square-nya atau nilai adjusted R square untuk regresi linear berganda. Selanjutnya ada F statistik atau uji F. Nah, uji F ini digunakan untuk melihat kecocokan model regresi linear berganda secara simultan atau secara berkeseluruhan. Nah, hal ini bergantung kepada apakah p-value itu lebih kecil dari alpha. Alpha itu adalah nilai signifikan yang kita pilih. Kalau misalnya p-value lebih kecil, maka variabel bebas tersebut berhubungan secara simultan terhadap variabel terikat. Nah, yang ketiga ada uji T parsial. Uji T dipakai untuk menguji parameter estimasi model regresi secara parsial, ialah untuk mendapati pengaruh variabel independen secara signifikan kepada variabel dependen yang maksudnya koefisien regresi dan konstanta yang dipakai untuk model regresi linear berganda sudah merupakan parameter yang tepat atau belum. Nilai T parsial itu lebih kecil dari nilai signifikansi, maka kita bisa mengasumsikan bahwa variabel bebas X1 misalnya itu berhubungan signifikan dengan variabel dependen Y. Selanjutnya itu ada uji asumsi klasik. Jadi kita sebelum melakukan uji signifikansi parameter atau untuk menemukan model yang terbaik, kita perlu menggunakan uji asumsi klasik. Nah, dalam beberapa teori juga ada yang mengatakan bahwa kita melakukan uji signifikansi parameter dulu, baru kita menggunakan uji asumsi klasik atau sebelumnya. Jadi, kita bisa menggunakan yang duanya, karena dengan uji asumsi klasik kita bisa menemukan model regresi yang terbaik. Untuk yang pertama adalah uji non-linearitas. Uji non-linearitas dilakukan untuk mengecek apakah hubungan antara variabel independen X1, X2, atau seterusnya, dan variabel dependen Y benar-benar bersifat linear.
Jika hubungan ini ternyata melengkung atau tidak linear, maka model regresi linear tidak akan memberikan estimasi yang akurat. Jadi yang mau dalam uji non-linearitas ini adalah asumsinya bahwa variabel independen dan variabel dependen benar-benar bersifat linear. Yang kedua adalah uji homoskedastisitas. Nah, uji homoskedastisitas ini untuk melihat apakah terdapat kesamaan, sedangkan heteroskedastisitas untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, tetap atau disebut dengan homoskedastisitas. Jadi yang dimau di sini adalah homoskedastisitasnya. Kita menggunakan Bruce-Pagan test digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam model regresi, di mana jika P value itu lebih kecil dari 0,05 maka terjadilah heteroskedastisitas, dan jika P value lebih besar 0,05 model memenuhi asumsi homoskedastisitas yang kita mau. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka penggunaan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Masalah multikolinearitas dapat dideteksi dengan menggunakan variance inflation factor atau VIF. Jika menggunakan VIF lebih kecil 10, maka tidak ada masalah multikolinearitas yang signifikan dan model regresi dapat dianggap stabil. Jadi yang kita mau di sini adalah tidak ada multikolinearitas. Selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas adalah uji guna melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Jadi kurva yang dibangun itu adalah kurva parabola dengan terbuka ke bawah. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya atau T kurang 1. Sehingga uji autokorelasi ini cocok digunakan untuk data series atau time series. Secara sederhana, bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Atau korelasi terjadi ketika residual dalam regresi saling berkaitan dari waktu ke waktu, harus dihindari dalam regresi klasik karena bisa menyebabkan hasil yang bias. Uji Durbin-Watson digunakan untuk mendeteksinya, kita gunakan nanti di RStudio. Jika tidak ada autokorelasi, model regresi bisa dipercaya. Jadi yang kita mau di sini adalah tidak ada autokorelasi. Jadi teman-teman, untuk lebih memahami analisis regresi linear berganda ini, kita harus memecahkan satu kasus dulu nih. Contoh kasusnya itu adalah jumlah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ada 4 faktor, yaitu faktor pengemudi, faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor pertambahan kendaraan bermotor. Nah, yang menjadi variabel terikatnya di sini adalah jumlah kecelakaan lalu lintas, dan yang menjadi variabel bebasnya yaitu 4 faktor tadi. Yang pertama untuk X1 faktor pengemudi, X2 faktor jalan, X3 faktor kendaraan, X4 pertambahan jumlah kendaraan bermotor. Nah, di sini ada datanya X1, X2, X3, X4, dan Y. Kita langsung saja ke RStudio ya teman-teman. Nah, untuk RStudionya saya sudah buat codingnya di sini. Kita buat namanya itu regresi berganda. Terus sebelum kita memulai coding, kita harus import dulu data atau file dari studi kasus yang mau kita pecahkan di RStudio. Nah, data itu tadi saya sudah import. Saya beri nama statin. Ini data saya. Cara mengimpor yaitu dari import database, lalu from Excel karena data saya itu dari Excel. Lalu ini di sini klik browse. Nanti bisa teman-teman cari di mana file teman-teman
kita buat di sini attach, lalu dalam kurung start in, nama file kita. Lalu ini rumus, teman-teman bisa buat apa saja, bisa model, regresi, atau rek 1, terserah. Baru ikuti saja, lalu ketik lm dalam kurung start in nama file saya, terus dolar, lambang dolar, lalu variabel y, lalu tanda seperti ini, lalu start in x1 sampai start in x4. Teman-teman bisa ikutin seperti ini ya. Lanjut ke summary. Terus dalam kurung regresi. Regresi itu adalah nama yang sebelumnya saya buat yang di sini. Jadi ikutin yang dari atas ya teman-teman. Oke. Ini dari sini kita run. Nah, hasilnya bisa keluar di sini teman-teman. Bagaimana cara interpretasinya ini? Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang uji parameter. Ada uji F, uji T, dan koefisien korelasi. Nah, di sini uji T. Saya mau menunjukkan uji T untuk hubungan X1 dengan Y itu sebesar 0,085572, di mana ini lebih besar dari nilai signifikan kita yaitu 0,05. Maka X1 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Untuk X2 itu nilainya 0,000279, di mana ini lebih kecil dari 0,05. Maka X2 itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Untuk X3 itu nilainya 0,025476. Nah, ini kan pasti lebih besar 0,05. Jadi X3 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent Y. Selanjutnya untuk X4 nilai uji T-nya itu adalah 0,001770. Ini lebih kecil dari 0,05, maka X4 itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, kita lihat ini. Nilai estimate-nya. Di X1 dan X2 itu nilainya positif, sedangkan X3 dan X4 itu nilainya negatif. Apa arti positif dan negatif di sini? Positif, jika X1 itu meningkat, maka Y juga meningkat. Nah, kalau negatif, jika X3 meningkat, maka Y menurun. Atau sebaliknya, jika X3 menurun, maka Y meningkat. Begitu ya teman-teman. Lanjut, untuk nilai adjust R-square, kita pakai adjust R-square karena kita lebih dari satu variabel atau regresi linear berganda. Nah, kalau kita pakai R-square boleh, tapi lebih akurat dengan adjust R-square. Nah, nilainya itu 0,9455, tadi kita kali 100. Variabel X dapat menerangkan sebesar 94,55% variabel Y. Nah, selanjutnya untuk uji F, kita bisa lihat nilai P value di sini yaitu 1,278 E pangkat minus 7. Nah, artinya itu adalah 1,278 kali 10 pangkat minus 7. Itu pasti 0,00000 dan seterusnya, di mana itu nilainya lebih kecil dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X secara simultan atau secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y. Nah, untuk menentukan model regresinya, kita dapat melihat nilai estimate ya teman-teman, di mana model regresinya yaitu Y topi I atau Y topi 1 sama dengan 96,3114 tambah 6,4943 X1 tambah 2,4107 X2 dikurang 89745 X3 dikurang 5,9945 X4. Nah, itulah model regresinya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi. Tapi sebelum kita melakukan uji asumsi, ada package yang harus kita install, yaitu package car dan package LM test. Ini ya teman-teman. Nah, untuk installnya teman-teman bisa ikutin cara coding seperti ini. Setelah kita
Untuk installnya kita lakukan satu-satu ya teman-teman. Pertama car dulu, car kita run. Kita tunggu sebentar. Nah, package car successfully unpack. Nah, ini car sudah terinstall. Selanjutnya di LM test kita letakkan kursor di sini, lalu kita run. Kita tunggu sebentar sampai terinstall package-nya. Nah, di sini package LM test successfully unpack. Oke, kita lanjut ke uji asumsi. Tapi sebelum uji asumsi lagi, kita harus buat library LM test dan library car. Ini juga satu-satunya teman-teman. Ini library LM test dulu. Kita run. Terus ini kita run juga. Oke, ini kita sudah run dua-dua. Untuk uji asumsi yang pertama, kita uji linearitas dulu. Kita menggunakan codingan ini ya teman-teman. Ini kita run. Nah, akan keluar plot seperti ini teman-teman. Yang diharapkan adalah garis putus-putus warna biru dan kenyataan adalah garis ungu. Nah, kita bisa lihat mereka ini tidak jauh beda ya teman-teman. Jadi kita bisa simpulkan kalau X1 dengan Y ini hubungannya linearitas. Begitu juga dengan X2 dengan Y ya teman-teman. Ini juga tidak jauh beda kenyataan dengan harapannya, yang berarti hubungan X2 dengan Y itu hubungannya linearitas. Lalu dengan X3 dengan Y, karena bisa teman-teman lihat tidak jauh beda ya teman-teman. Lalu begitu juga dengan X4 dengan Y, hubungan juga tidak jauh beda. Ini berarti hubungan X4 dengan Y itu linearitas. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini, ini ke arah atas kanan, X2 juga ke arah atas kanan, X3 ke arah atas kiri, begitu juga dengan X4. Tadi kita ingat kembali lagi nilai estimate bahwa X1 dengan X2 itu nilainya itu positif, sedangkan X3 dan X4 itu negatif. Nah, ini begini ya teman-teman. Oke. Selanjutnya untuk uji normalitas, kita menggunakan Shapiro test. Ini kita run aja ya teman-teman. Teman-teman bisa ngikutin codingnya. Nah, di sini kita menghasilkan untuk normality test atau normalitas test p-value itu 0,3458. Nah, ini pasti lebih besar dari 0,05, yaitu nilai signifikan kita. Berarti model itu sudah normalitas ya teman-teman. Selanjutnya kita tes autokorelasi menggunakan codingan seperti ini ya teman-teman. Kita menggunakan Durbin Watson test seperti yang di PPT tadi. Kita run langsung ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan data regresi yang tadi saya attach. Di sini nilai DW-nya atau nilai Durbin Watson-nya itu sebesar 1,9861. Nah, biasanya yang normal itu nilai Durbin Watson itu antara 1,5 sampai 2. Nah, ini kan di antara 2, berarti autokorelasinya sudah normal ya teman-teman. Ditambah dengan p-value yang sebesar 0,3255, di mana ini lebih besar dari nilai signifikan kita yaitu 0,55. Selanjutnya, uji homoskedastisitas atau homogenitas. Kita run aja ya teman-teman. Nah, kita menggunakan Bruce-Bagan test seperti yang di PPT tadi. Didapat di sini p-value-nya 0,4253, di mana ini lebih besar dari nilai signifikansi kita yaitu 0,05. Berarti di sini sudah memenuhi uji asumsi klasik yaitu homoskedastisitas atau homogen. Selanjutnya di sini kita melakukan uji multikolinearitas menggunakan VIF. Nah, kita langsung run aja ya teman-teman. Di sini kita melihat nilai dari multikolinearitas masing-masing variabel bebas, yaitu di sini X1 13,616076, di mana ini lebih besar dari 0, berarti terdapat multikolinearitas. Sedangkan yang kita mau itu adalah tidak terdapat multikolinearitas, karena kalau misalnya multikolinearitas itu akan terdapat bias dalam penelitian kita. Nah, jika seperti ini bisa kita melakukan transformasi atau juga tetap melanjutkan pengujian kita dengan menggunakan data ini.
Selanjutnya adalah multikolineritas dari X2, yaitu sebesar 1,474252, yaitu lebih kecil dari 10, di mana ini tidak ada multikolineritas ya teman-teman. Dilanjutkan dengan X3, ini 14, sekian, ini berarti lebih besar dari 10, terdapat multikolineritas. Dan X4 lebih kecil dari 10, yaitu 1, sekian, di mana ini tidak terdapat multikolineritas. Nah, kita dapat melakukan penarikan kesimpulan dengan hipotesis yang akan kita buat. Sebelumnya, seharusnya kita membuat hipotesis dulu sebelum kita melakukan pengujian, yaitu di mana H0-nya tidak terdapat pengaruh faktor pengemudi, faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor pertambahan total kendaraan motor terhadap jumlah kecelakaan lalu lintas. Dan H1-nya terdapat pengaruh faktor pengemudi, faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor pertambahan total kendaraan bermotor terhadap jumlah kecelakaan lalu lintas. Nah, tadi di nilai F atau di nilai T dan nilai korelasi di edges R square, kita bisa menarik kesimpulan sebenarnya teman-teman. Nah, disitu kan tadi kalau di nilai T banyak variabel bebas yang berpengaruh signifikan, sedangkan di nilai F secara simultan variabel X itu berpengaruh terhadap nilai Y. Nah, di edges R square itu pengaruhnya itu besar sekali teman-teman, sebesar 94,5% kalau tidak salah. Itu sudah cukup besar ya teman-teman untuk menjelaskan variabel Y kita, yaitu jumlah kecelakaan lalu lintas. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita menolak H0 dan menerima H1, di mana terdapat pengaruh faktor pengemudi, faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor pertambahan total kendaraan bermotor terhadap jumlah kecelakaan lalu lintas.